Pemirsa, keberagaman agama, suku bangsa, dan bahasa di Indonesia merupakan rahmat bagi warganya. Islam sebagai agama juga mengakui kearifan lokal sehingga antara ajaran Islam dan keindonesiaan tidak ada pertentangan. Vera Bahaswan akan membahasnya lebih mendalam pada edisi perdana Ramadan with Newsmaker bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan with Newsmaker kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Vera Bahaswan. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan suku, etnis, hingga agama yang beragam. Nah keberagaman ini justru bagaimana menyatukan satu dengan yang lainnya, bukan membeda-bedakan. Keberagaman bagaimanakah dipandang dalam Islam? Kita akan ngobrol soal ini bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol di Ramadan with Newsmaker. Nah, Prof sebagai pendiri dari organisasi lintas agama, di setiap kali ceramah Prof juga selalu menyempatkan pesan-pesan perdamaian dan selalu menyejukkan. Menghilangkan perbedaan itu justru mengutamakan kepentingan semua umat, yaitu persatuan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari ajaran Islam sendiri, bagaimana sebetulnya Islam memandang perbedaan itu? Ya, pertama mungkin karena saya orang Indonesia, dan yang kedua juga saya orang Islam. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Islam juga adalah universal tapi mengakui kearifan-kearifan lokal. Sehingga dengan demikian antara keindonesiaan dan keislaman itu sama sekali tidak boleh dipertentangkan, bahkan itu paralel. Ya. Jadi insya Allah disinilah indahnya Indonesia. Sekalipun ribuan pulau, ribuan etnik, budaya, bahasa, dan lain-lain. Bahkan agama. Tapi tetap kita di bawah suatu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila, kemudian juga saya kira yang paling penting juga adalah kita berada pada budaya apa yang saya sering sebutkan dengan maritime culture, budaya maritim, budaya kelautan ini sangat mudah, karena dalam filosofi kultur maritim itu semua pantai bebas untuk parkir perahu, semua sungai bebas orang mengambil air tawar, bahkan api pun juga tidak boleh pelit memberikan api untuk orang mau masak gitu kan. Itu filosofi daripada budaya pantai. Jadi masyarakat pantai, masyarakat Indonesia terutama, ya itu stratifikasi sosialnya itu apa ya, sertifikasi itu tingkatan-tingkatan struktur masyarakatnya itu lebih seragam bandingkan dengan masyarakat kontinental seperti Arab ya. Itu pada waktu turunnya Al-Quran pada periode Nabi, menurut Profesor Bin Lofi itu ada 12 kasta. Kasta yang paling hina, paling rendah itu budak, perempuan, ajami atau non Arab gitu kan. Kasta yang paling tinggi adalah laki-laki, Quraisy, Bani Hashim. Jadi urutannya itu kasta 1 sampai 12. Nah kita di Indonesia hampir nggak mengenal kasta kan. Siapapun boleh menjadi kepala negara. Kalau di sana jangan mimpi menjadi kepala negara kan. Ditentukan oleh genetiknya, kalau bukan keturunan raja, bukan darah biru, susah. Jadi negara seperti Indonesia ini merupakan lahan subur untuk perkembangan Islam sebetulnya. Islam itu semakin demokratis suatu masyarakat, semakin cepat berkembangnya. Tapi semakin anarkis dan semakin berstratifikasi, bertingkat-tingkat suatu masyarakat itu, Islam semakin sulit berkembang di tempat itu. Makanya itu kita dalam tempo yang sangat singkat, Wali Songo itu tidak terlalu berat mengembangkan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena kearifan-kearifan lokal setiap pulau itu hampir substansinya sama dengan ajaran Islam. Maka itu kerajaan lokal pun juga menganggap bahwa Islam ini bukan ancaman buat kami. Ya, artinya bahwa dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, dari suku, agama, bahasa, etnis begitu ya, itu justru menjadi harmonisasi yang baik di Indonesia. Benar. Jadi ini suatu kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya adalah selling point, nilai jual yang paling bagus. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa meskipun etnik kita berbeda-beda, meskipun pulau-pulaunya dan bahkan warna kulitnya, bahkan
daerah waktunya itu kan waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat itu terpaut itu 2 jam, 3 jam. Tapi kita menjadi tetap satu ya. Kenapa? Karena dipersatukan oleh bahasa Indonesia, dipersatukan oleh persamaan sejarah, pernah dijajah sekian lama oleh penjajah asing, dipersatukan oleh perjuangan bersama. Ya, persamaan-persamaan ini membuat kita itu lebih kental. Jadi perbedaan agama itu bukan jadi persoalan buat kita kan. Kemudian juga di Indonesia banyak organisasi masyarakat Islam yang berdiri. Lalu bagaimana perannya? Nah, nanti kita akan jawab, Prof. Bisa sambil ngobrol-ngobrol duduk gitu, Prof? Iya, boleh. Biar lebih boleh. santai ya. Baik, usai jeda tetap bersama kami di Ramadan with Newsmaker. Anda kembali bersama kami di Ramadan with Newsmaker, masih bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Nasaruddin Umar. Prof, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan mazhab. Kalau kita melihat Islam ini sebetulnya juga erat dengan perbedaan, yaitu perbedaan mazhab. Tapi bagaimana menyikapi ini? Iya, mazhab itu kan sebetulnya adalah aktualisasi dari pemahaman sebuah teks dari ulama-ulama. Nah, maka itu ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Malik, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Ahmad bin Hambal. Di sana ada mazhab Syiah. Jadi ada 5 mazhab yang populer dalam dunia Islam ya kan. Nah, kita di Indonesia ini sekali lagi ya kita sangat beruntung karena di sini ada Nahdlatul Ulama. NU itu tidak terikat kepada hanya satu-satunya mazhab seperti mazhab Syafi'i yang ada di teman kita, tetangga kita di Malaysia itu kan sangat terikat kepada mazhab Syafi'i. Sama dengan Brunei, Singapura, Thailand Selatan. Nah, kalau kita di Indonesia itu empat-empatnya mazhab ini dipegang. Cuma memang yang paling dominan di antara 4 mazhab itu adalah mazhab Syafi'i. Maka itu dalam gambar NU itu kan ada 9 bintang ya kan. Bintang paling gedenya itu Allah. Kemudian ada bintang berikut Nabi Muhammad ya. 4 bintang berikutnya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kemudian ada lagi 4 bintang yang di bawahnya itu, yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Jadi 9 bintang. Nah, ini sangat sangat cocok dengan budaya kita kan. Karena masyarakat kita Indonesia yang sangat plural seperti ini, ya terbuka kesempatan bagi mereka itu mungkin tidak pas dengan mazhab Syafi'i, masih ada mazhab Maliki, masih ada mazhab Abu Hanifah. Coba kita lihat Gus Dur dulu ya ketika memimpin Nahdlatul Ulama, ketika menjadi kepala negara. Jadi kelihatan sekali bahwa bukan hanya bermazhab kepada Imam Syafi'i, tapi juga lebih kepada pemikiran rasional Abu Hanifah. Semenjak kehadiran perguruan tinggi agama Islam ini termasuk Kopertaisnya, itu adalah semacam institusi untuk lebih memoderatkan umat Islam, lebih melenturkan lah kita. Lebih melenturkan para penganut agama Islam di Indonesia. Kenapa? Karena kita diajari perbedaan mazhab. Mazhab ini ada dalilnya, mazhab ini juga ada dalilnya, jadi jangan salah menyalahkan satu sama lain. Nah, kalau dikaitkan dengan organisasi masyarakat Islam yang di Indonesia, tadi Prof sempat menyebutkan ada Nahdlatul Ulama, kemudian juga ada Muhammadiyah. Bagaimana sebetulnya peran dari ormas Islam ini untuk menyatukan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam? Nah, Indonesia ini kan ada 2 komponen sangat penting. Ada umara, pemerintah ya kan, ada ulama. Umara itu berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan negara, akan dibawa kemana negara ini ke depan, masalah perekonomian, masalah pembangunan fisik bangsa Indonesia, itu wilayahnya umara. Tapi untuk urusan-urusan keagamaan masyarakat ya, itu wilayahnya ulama atau pemimpin agama. Kan di sini kan kita juga ada agama, majelis agama Kristen, Katolik, ya Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita kemarin juga ikut berpartisipasi bagaimana Myanmar yang ada konflik di situ kan, bagaimana di Thailand Selatan, bagaimana kelompok-kelompok teroris yang ada di Filipina, itu di Mindanao ya. Ormas-ormas Islam Indonesia itu pun juga ikut memberikan kontribusinya. Pendekatannya adalah pendekatan kalau Islam sesungguhnya itu tidak mentolerir kekerasan, terorisme dan sebagainya kan. Nah, kita ingin berharap ya masalah-masalah kekerasan dalam Islam
itu nanti bisa diselesaikan oleh pendekatan-pendekatan persuasif yang sebagaimana dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kelompok-kelompok ini. Kita itu menjadi contoh loh. BNPT kita itu banyak sekali menjadi narasumber di beberapa negara Muslim. Harus bangga sebetulnya kita ya, ya dengan menjadi kita contoh itu, di berbagai belahan pendekatan dunia. soft power itu sangat efektif itu kan. Orang nggak percaya mantan teroris itu kembali menjadi narasumber. Ungkapan penyesalannya telah melakukan sesuatu yang sangat keliru dan kembali berbalik ya menjadi orang-orang yang menjadi juru bicara kelembutan, juru bicara pluralitas masyarakat. Artinya upaya deradikalisme cukup berhasil. Berhasil. Nah, maka itu banyak sekali negara-negara yang belajar ke Indonesia kan. BNPT kita itu sangat berhasil ya. Kenapa? Karena BNPT itu juga approach-nya itu sangat bagus ya, meng-hire tokoh-tokoh agama datang di dalamnya. Saya sendiri juga semenjak awal dari BNPT, bahkan sebelum BNPT datang, masih ditangani oleh satu badan di bawah Menko Polhukam, saya sudah di situ itu sampai sekarang. Nah, jadi kita bisa mengkontribusikan apa-apa yang perlu kita clearkan. Kan polisi kan tidak banyak tahu tentang ayat, ya kan, tentang hadis. Nah, kehadiran ulama di situ itu memberikan masukan terhadap BNPT, akhirnya bisa. Yang mana wilayahnya ulama, yang mana wilayahnya polisi. Kita membaur satu sama lain. Sinergitas antar lembaga manapun untuk tujuan harmonisasi dan juga persatuan begitu ya, Prof. Iya. Terima kasih Prof. Nazaruddin sudah ngobrol-ngobrol di Ramadan with Newsmaker kali ini. Tentunya pembicaraan kita ini semoga membawa manfaat bagi kita semua. Tadi sudah sangat menyejukkan, mendamaikan, dan menjadikan Indonesia bisa berperan juga sebagai juru perdamaian di dunia. Insya Allah semua pihak mempunyai peran dan kontribusinya masing-masing. Demikian Ramadan with Newsmaker kali ini. Sampai jumpa di edisi akan datang.